Shalom bro and sis dan jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan kasih Tuhan di tempat ini. Kita mau nyatakan Dia baik, sungguh baik, teramat baik. Amin.
persilakan untuk duduk kembali. Kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan. Betapa besar dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi segala kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bisa membalas kesetiaanmu.
nama-Mu Tuhan yang kami akan tinggikan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our Shalom bro and sis. Shalom. Saya sapa sekali lagi shalom. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Masih memuji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita begitu ajaib, begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat tinggi tangan kita. Kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu. Kau mengabadiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan.
Satu suara katakan. Oh, 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 oh. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kuasa dan memerintah. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kuasa melintas namanya. Coba katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Tuhan kita begitu mulia, amin. Tuhan kita begitu ajaib, haleluya. Mari kita angkat tinggi tangan kita, kita bersorak-sorak buat Tuhan kita. Buat Tuhan katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa dan memerintah. Oh, katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa dan memerintah. Satu suara katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Lagi katakan semuanya, Raja mulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhanku mau lebih lagi mendengar kata cintamu. Tuhanku mau lebih lagi selalu dekat denganmu. Tuhanku mau lebih lagi mendengar kata cintamu. Tuhanku mau
bersyukur kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah mengubahkan kami. Kami yang harusnya binasa, justru Engkau ubahkan kami. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami yang harusnya masuk ke lembah yang paling bawah, tapi Engkau angkat kami. Kau mahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat karena kasih-Mu. Karena itu Tuhan, kami juga mau belajar mengasihi-Mu. Belajar mengasihi-Mu dengan kami melakukan firman-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, kami juga hari ini siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman ini yang terus menuntun kami hari demi hari, sehingga kasih-Mu juga terus boleh berperkara dengan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Amin. Oke, silakan duduk, Bro and Sis, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Kita baca firman-Nya di dalam kitab Injil Matius 13 ayat 1 sampai 8. Perikop ini mungkin akan kita baca sampai nanti awal Maret. Kita akan fokus di sini. Oke, kita baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 sampai ayat 8 nanti. Demikian firman-Nya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. 2 saudara, 2, 3. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur 4. Lima sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. 6. Tujuh sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya. 8. Yang menjadi fokus kita ayat 7, kita baca bersama sekali lagi 2, 3. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Katakan amin. Bisa sapa dulu kiri kanannya, katakan shalom. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, hari ini ada sedikit yang berbeda. Yang tampil di depan tadi adalah anak-anak kita, anak-anak yang masih muda-muda. Wow, luar biasa ya. Saya sangat senang kalau anak-anak muda tampil. Artinya adalah apa? Artinya gereja ini hidup, saudara. Jadi ada generasi penerus dan kita bersyukur kegerakan anak-anak muda gereja Tuhan. Di gereja Tuhan di Indonesia ini masih begitu luar biasa, yang kita sulit sekali temukan di negara-negara lain. Nah karena itu saya mengajak juga, yuk yang masih muda-muda yang rindu melayani, kita bergabung bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Diberkati enggak dengan tampilan mereka hari ini? Kok enggak tepuk tangan?
Kalau saya disuruh menari kayak tadi tuh ya, saudara ya, modern dance gitu, bisa sih, tapi besoknya encok 2 hari. Tapi anak-anak nggak ada matinya saudara, luar biasa sekali. Nah kita masih lanjutkan tema kita. Tahun ini adalah The Year of Great Harvest, yang artinya adalah tahun penuaian yang besar. Walaupun kayaknya nggak kondusif untuk kita mengalami tuaian, keadaan di sekeliling kita, tetapi kita imani saja. Doa saya ketika kita imani dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang gak akan ditarik lagi. Firman itu ketika kita lakukan, dia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah karena itu yuk kita fokus dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Jangan lihat kiri kanannya. Nah hari ini kita juga akan berbicara satu hal yang sangat penting sekali buat perjalanan kehidupan kita ke depan. Karena di sini saya melihat banyak anak-anak muda yang tentunya perjalananmu itu masih panjang. Nah biarlah engkau bisa menikmati perjalanan kehidupanmu seperti yang Tuhan inginkan. Ketika saya kenal Tuhan sudah cukup telat saudara, dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini telat. Jadi saya itu hidup boleh dikatakan terlalu banyak yang saya pikirkan, yang saya khawatirkan, yang sebetulnya ya memang ada kekhawatiran, tetapi jangan membebani kehidupan kita. Itu akan mencuri energi kita, mencuri sukacita kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri juga bisa masa depan kita. Karena itu hari ini kita akan fokus di sini. Ya nomor 3 nanti kita akan fokus. Judulnya masih tetap sama, Be a Good Soil. Saya sudah sampaikan bagaimana kita menjadi satu media yang baik. Artinya adalah diri kita ini kalau kita menjadi pribadi yang maksimal, yang mengalami buah-buah yang baik, tadi dikatakan ada yang 30, 60 atau 100 kali tuaiannya. Kita harus jadikan diri kita, hati kita, pikiran kita itu satu media yang baik buat firman-Nya. Saudara dan saya, kita sudah diberikan sesuatu yang begitu luar biasa buat kehidupan kita oleh Tuhan. Nah kan itu yuk biarlah tahun ini kita jadikan satu tahun di mana kita bisa menuai bersama-sama. Aminnya kayak bokeh banget ya. Amin saudara. Nah kita baca dulu ini akan kita baca sepanjang tahun ini. Dan doa saya jangan bosan. Amin. 2, 3. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Siapa yang rindu menuai? Wah luar biasa ya. Siapa yang gak bawa tangan? Ya, saya yakin semua kita rindu ya menuai ya, karena ini juga merupakan bagian dari janji Tuhan saudara. Kembali kepada yang tadi saya katakan, kita boleh memiliki kepandaian, kepintaran, talenta, bakat yang luar biasa. Tetapi semua itu kalau kita tidak taruh, kita tidak jadikan diri kita sebagai satu tempat yang terbaik buat kehebatan kita, kepintaran kita, bakat kita. Semua itu akan tetap menjadi benih saja yang tidak bertumbuh. Atau kalau kita tidak menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat
yang seharusnya di mana kita ada. Benih yang Tuhan taruh itu juga tidak akan pernah membuat hidup kita maksimal. Setuju dengan statement saya? Saya lanjutkan, enggak setuju juga. Nah karena itu kita harus tahu saudara, apalagi kita ini bukan hanya seperti orang lain di luar sana. Kita ditambah satu benih istimewa, yaitu benih ilahi sendiri. Benih Tuhan, benih kehidupan kekal. Satu benih yang dari Tuhan sendiri, yaitu benih keselamatan. Yang akan menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita sepanjang perjalanan hidup kita, bukan hanya di dunia ini bahkan sampai kekekalan. Saya yakin kalau itu kita biarkan bertumbuh di dalam setiap kita, saya yakin hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang istimewa. Katakan amin. Saya senang kalau ditepuk tanganin saudara. Ya. Karena tadi nggak ada yang tepuk tangan saudara sama saya. Kalau saya nggak suruh nggak tepuk tangan, bener ya. Hari ini ditepuk tanganin. Memang butuh tenaga muda saudara. Yang tadi udah pada letoy yang ibadah. Apa belum sarapan saya nggak tahu saudara. Kalau yang ketiga ini beda. Sarapan udah, tapi udah lapar lagi. Nah artinya yuk kita siapkan wadah yang terbaik. Katakan bersama saya mau jadi wadah yang terbaik. Nah kita akan lanjut ya. Kita sudah belajar sebenarnya ada 4 macam yang merupakan gambaran hati kita. Boleh dikatakan juga pikiran kita. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Saya tidak akan panjang di sini, hanya mengulang sedikit. Seperti dikatakan ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Buat kita anak-anak Tuhan diberikan satu lagi rahasia kerajaan surga. Maksudnya apa sih? Ayat 19-nya dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan atau firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Maka datanglah si jahat yang digambarkan seperti burung. Untuk apa? Untuk mematok benih yang sudah ditaruh di dalam diri kita. Artinya benih itu jangankan bertumbuh, belum sempat bertumbuh aja udah dimakan burung, udah diambil si jahat. Ini bicara orang yang dengerin firman hanya mendengar, sekedar informasi dan numpang lewat. Nah doa saya nggak ada yang seperti itu. Kita meningkat lagi yang kedua, tanah yang seperti apa? Tanah yang berbatu. Nah ini beda lagi saudara. Tanah yang berbatu ayat 5 dikatakan sebagian jatuh di atas tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Dia cepat tumbuhnya saudara. Jadi bukan hanya sekedar numpang lewat. Dia sempat bertumbuh tapi karena tanahnya tipis, hatinya tipis. Hati tipis kayak gimana ya? Pokoknya tidak membiarkan benih itu bertumbuh saudara. Nah akhirnya apa? Sekedar bertumbuh tapi langsung begitu ada tantangan, persoalan, ada panas matahari dia langsung loyo. Dan benih itu enggak berfungsi di dalam kehidupannya. Mati. Nah meningkat lagi. Yang kita hari ini akan fokus di apa? Di yang nomor ketiga ini saudara. Yaitu seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Yang tadi kita sudah baca 2 kali. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Benih itu bertumbuh semakin besar.
Tapi semak durinya juga bertumbuh. Tapi ketika mereka bertumbuh bersama-sama, semak duri itu mencekik benih yang sudah tumbuh tadi. Ayat 22-nya diperjelas lagi bahwa yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga firman itu enggak bertumbuh. Akhirnya mati. Ketika kita mendapatkan janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian, artinya akan ada berkat yang beda tahun ini. Amin. Tapi ada kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Dunia mengatakan enggak mungkin tahun ini kita diberkati lebih baik dari tahun lalu. Nah itu menghimpit firman yang kita hidupi. Karena terlalu banyak firman omongan yang dari luar. Nah, firman yang kita sudah dapatkan itu nggak bisa lebih besar lagi, bahkan lama-lama mati. Oh iya, nggak mungkin lah dalam keadaan gini diberkati. Nah ini kenapa? Ada satu yang harus kita, mungkin nggak hilang semuanya. Namanya manusia kan, masih ada kekhawatiran. Di sini siapa yang nggak pernah khawatir? Di sini siapa yang sering khawatir? Pasti banyak yang khawatir ya, setuju ya saudara ya, pasti sedikit banyak. Nah, tapi gimana kita mengelola kekhawatiran itu supaya firman yang kita dapatkan juga bisa bertumbuh, bahkan lebih besar dari himpitan itu. Nah saudara, kalau kita bisa ngelola hal-hal seperti ini, ya persoalan ada, tantangan ada, hal-hal yang membuat kita khawatir ada, tapi firman itu terus bertumbuh. Kita semakin hari semakin kuat. Enggak peduli tantangan, ancaman yang ada di depan kita. Saudara dan saya enggak kalah dengan semua itu. Tapi saudara dan saya bisa keluar sebagai pemenang-pemenang. Katakan amin. Lihat kiri kanannya. Jangan khawatir. Katakan haleluya. Ya, nah kita mau belajar satu kata ini sederhana ya dari firman Tuhan. Definisinya pun sederhana saudara, cuman kita seringkali enggak menyadari hal ini saudara. Kalau kita baca bahasa aslinya, khawatir itu artinya adalah merimnau. Nah, artinya sederhana. Merimnau itu memperhatikan sepenuhnya atau fokus atau berpikir sepenuhnya. Ada sesuatu kah? Pemain drum jatuh? Enggak, kirain jatuh. Atau berpikir hanya pada sesuatu. Nah kalau kita lihat kira-kira dari arti ini, ada enggak sih yang negatif? Memperhatikan sepenuhnya. Kira-kira negatif enggak? Anybody here? Kalau kita belajar, kita memperhatikan sepenuhnya. Negatif enggak saudara? Enggak ya. Kalau kita mencintai sepenuhnya, enggak ada yang negatif. Main HP. Nah di sini yang kita harus hati-hati.
Yang membuat seorang khawatir ternyata ketika fokusnya itu salah. Karena firman-Nya berkata sederhana. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu. Tetapi kekhawatiran, fokusnya dunia dan tipu daya kekayaan. Nah, ini yang membuat orang jadi khawatir. Seharusnya fokusnya firman Tuhan, dia melenceng sasarannya kepada yang lain. Nah, kita akan belajar di sini. Ke depan ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, duri itu akan semakin terkikis. Semak duri itu akan semakin kecil. Dan semak duri itu enggak menguasai kita. Terima kasih buat amin ya. Amin. Dan kita enggak akan pernah khawatir lagi. Amin. Karena ada Tuhan penolong kita. Tuhan yang memelihara kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Katakan amin. Salah fokus apa aja sih yang membuat kita khawatir? Saya baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kau makan, minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak engkau pakai. Nah, ini yang pertama. Sederhana. Jangan khawatir merimnal kepada apa yang engkau makan, minum, pakai. Nah, kita mencatat ada seorang janda miskin yang Tuhan puji. Kenapa? Dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari nafkahnya. 2 peser. Upah 1 hari orang kerja. Yang saya yakin ini yang mungkin upah harian dia, pendapatan dia, TVV yang dia lakukan. Ketika Anda dalam rumah Tuhan, dia berikan semuanya. Dia tahu dia butuh, tapi dia nggak pikirkan itu. Dia utamakan Tuhan. Artinya, merimnaunya kepada Tuhan, bukan kepada makanan. Saya nggak nyuruh saudara bawa persembahan, dompetmu semua ke sini, enggak. Tapi hari ini kita sedang belajar gimana kita belajar lebih fokus kepada Tuhan, jangan kepada makanan. Kok enggak amin? Tuhan kita lebih penting dari makanan. Wah saudara, makanan bikin lemah iman saudara. Makanan itu bikin kita enggak punya fighting spirit.
Doa paling pendek adalah doa makan. Nggak perlu panjang-panjang. Dan doa yang pasti dijawab adalah doa mau makan. Makanan udah ada. Itu enggak menumbuhkan iman. Ya, doa perlu. Ya, kalau fokus kita kepada makanan, susah. Bikin hidup enggak jelas. Sukanya jajan. Hobinya ngemil. Kebiasaannya ngunyah. Tapi cita-citanya mau langsing. Enggak jelas kan hidupnya ya. Itu karena makanan bikin hidup kagak jelas. Katakan haleluya. Yang tersinggung katakan amin. Kalau saya suka bercanda sama pengerja. Pak Ju udah makan belum? Saya sukanya doa. Suka ngeledek saudara. Tapi habis ngomong gitu makan. Aduh, ada-ada aja. Makanan mempengaruhi emosi. Coba kalau lapar. Bawaannya mau marah-marah aja. Galak. Begitu kenyang jadi bego. Diem ngantuk ke bawaan. Diajak ngomong. Itu pengaruh makanan juga saudara. Dan doa saya, yuk fokus kita lebih kepada janjinya, firmannya. Makanan merusak hubungan. Kan ada orang makan orang, ada kan? Pacar teman disikat juga, bisnis teman disikat juga. Nah, merusak hubungan. Nah, saya mau tanya, di sini yang mungkin masih memikirkan, kayaknya yang tadi itu kehidupan sehari-hari, makan, minum, pakai. Ada nggak yang pernah nggak makan 1 hari total? Nggak makan gitu. Ada di sini? Artinya Tuhan pelihara kita. Amin. Kalau sampai sekarang kita nggak ada satupun yang nggak pernah makan 1 hari aja, itu bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dan saya yakin ke depan juga pasti bisa makan. Ada yang pernah telanjang 1 hari aja, nggak punya baju. Saya mau tanya, kan kagak ada ya. Semua jangankan telanjang, yang jalan-jalan pakai baju bolong-bolong sana sini. Saya suka pakai bolong-bolong kalau mau tidur, saudara. Itu makin belel makin enak, saudara. Yang sama saya katakan amin. Nah. Ada yang pernah tinggal di jalanan 1 malam aja karena nggak punya rumah? Nggak ada. Kenapa harus kita pikirkan itu? Yang kita pikirkan hari ini, Tuhan, mataku mau tertuju kepadamu, kepada firman-Mu. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan buat. Nah, yang pertama, fokus kepada keseharian. Nah, yang kedua, fokus kepada apa sih yang membuat kita khawatir. Matius 6 ayat 25 bagian B, di sana dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Nah, kenapa kita khawatir tubuh kita ini hidup pada saat ini? Yang bikin kita khawatir karena apa? Tubuh kita hidup pada saat ini, pikiran kita hidup buat masa depan. Nggak nyambung. Makanya khawatir.
Karena itu cara yang terbaik untuk mengatasi kekhawatiran yaitu belajar memfokuskan hidup pada masa ini. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup sehari, besok urusan besok. Artinya jangan bawa beban hidup di depan, kita kumpulin saat ini. Aduh gimana ya nanti, aduh gimana ya nanti, aduh gimana ya nanti. Banyak orang kayak gitu. Karena persoalan masa depan kita kumpulkan saat ini. Bukan kita enggak boleh memikirkan menata masa depan, boleh. Tapi yuk yang bagian hari ini kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kerjaan kita hari ini kita selesaikan sebaik-baiknya. Sekolah, kuliah kita hari ini kita selesaikan sebaik-baiknya. Urusan masa depan, saya yakin ketika kita berikan yang terbaik hari ini, masa depan kita juga akan menjadi satu masa depan yang baik. Katakan amin. Memiliki tubuh adalah satu berkat yang besar. Lebih dari kekayaan. Nah kalau tubuh kita sakit, kekayaan sebesar apapun gak bisa kita nikmati. Nah karena itu dikatakan hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Kita jaga diri kita. Karena perjalanan masih panjang ke depan. Apalagi anak-anak muda kan. Masih butuh energi yang luar biasa. Bukan berarti orang tua maaf. Bukan ngeledek. Lebih penting. Ya. Jadi kalau orang khawatir akan masa depan itu seperti seorang yang sekolah masih SD udah mikirin ujian SMA. Lah, belum nyampe otak kita. Kan belum belajar. Urusan masa depan, masa depan. Masa depan itu seperti sepiring tempe. Tidak ada yang tahu. Serius banget sih dengerin. Yang tahu masa depan kita, Tuhan kita. Dia memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Jadi jangan cemasin masa depan. Katakan bersama saya, jangan cemasin masa depan. Masa depan nanti juga akan jadi masa lalu. Dibulak-balik. Nah si janda Sidon gak punya apa-apa, kekeringan masih. Dia hanya punya satu tepung, segenggam tepung. Nah udah punya tinggal segitunya lagi. Engkong Elia datang. Diminta itu tepung. Tapi kita lihat, dia tahu dia butuh itu. Dia tahu itu makanan terakhirnya hari ini. Tapi kita lihat ketika dia tahu ada seorang hamba Tuhan, dia berikan yang terbaik buat hamba Tuhan itu. Dia fokus kepada Tuhannya. Dan saya yakin kalau ini juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti janda itu terpelihara di masa kekeringan. Tuhan juga akan memelihara kita. Yang percaya katakan. Yang pertama, kenapa kita khawatir? Kita khawatir karena makanan minuman. Yang kedua, kenapa kita khawatir? Kita khawatir akan masa depan. Yang ketiga, kenapa kita khawatir? Matius 6 ayat 24. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan.
dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah ini yang ketiga. Kenapa kita khawatir? Fokus kita teralih. Harusnya kita sembah Tuhan. Kita beralih menyembah Mammon. Nah ini yang buat khawatir. Tadi kan Mammon itu kekayaan membawa tipu daya. Nah kita harus hati-hati. Musa dia tinggalkan segala kemewahan istana. Dia lebih memilih menderita bersama umat Tuhan. Tapi kita lihat, apakah hidupnya menderita? Sama sekali enggak. Justru dia jadi satu pemimpin umat Allah yang begitu luar biasa. Dia tinggalkan kemewahan istana. Dia enggak terpikat pada Mammon. Nah karena itu kita harus hati-hati dengan yang namanya kekayaan. Karena ngengat dan karat akan memakannya. Sangat fana. Duit itu paling cepat hilang. Bahkan paling cepat luntur, saudara. Pagi-pagi warnanya merah. Siang bisa berubah tuh jadi biru, saudara. Sore ungu. Malam udah kagak kelihatan. Duit itu benda padat yang paling mudah menguap. Yang setuju katakan amin. Duit itu ini kan sedang Valentine ya. Duit itu mencuri cinta. Cinta itu enggak mengenal warna kulit, tapi mengenal warna duit. Mencuri kebahagiaan, saudara. Mencuri cinta. Nah karena itu, yuk kita lebih mencintai Tuhan. Katakan amin. Duit juga mencuri kebahagiaan. Duit memang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi tidak punya duit lebih tidak terjamin lagi. Pilih mana, saudara? Ya kita pilih berbahagia bersama Tuhan. Duit juga bikin sakit mata. Kalau kagak punya duit, ngelihat label kemasan Aqua kayak duit gobanan, saudara. Kayak duit 50.000 sama biru. Duit itu nambah dosa. Karena dosa yang paling menjadikan adalah dosa mengeluh nggak punya duit terus. Nah, karena itu jangan sampai kayak gitu ya. Ayo mata kita tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, Matius 6 ayat 22 penting sekali kita jaga mata kita, fokus kita. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita alihkan fokus kita. Kalau selama ini kepada yang kelihatan, uang, duit, ya kita alihkan kepada yang enggak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18. Paulus mengajarkan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang enggak kelihatan. Firmannya abstrak, enggak kelihatan. Tapi itu firman yang begitu berkuasa. Terima kasih, amin ya. Udah kehilangan kata-kata amin kah? Saking fokusnya. Nah makanya Abraham
Tuhan itu tahu cara yang terbaik untuk memulihkan kekhawatirannya ketika dia nggak punya anak, umur 75 baru dapat janji, saudara. Dia berpikir ketika dia lihat firman-Nya, yes, aku punya anak. Yes, aku punya anak. Tapi ketika dia lihat istrinya, ya nenek-nenek. Mana mungkin hamil lagi. Khawatir. Sederhana yang Tuhan lakukan. Kamu lihat bintang di langit. Seperti itu nanti keturunanmu. Katakan keren. Nah, ketika dia alihkan lagi matanya nggak ke istrinya lagi, tetapi kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, ada satu hasil yang begitu luar biasa. Survei membuktikan. Nah, karena itu kita jangan khawatir ke depannya. 85% yang dikhawatirkan itu nggak terjadi. Dalam sepanjang jalan kenangan hidup kita, cia keren banget katanya. Coba pikirin, ya, saudara pikirkan ya. Mungkin kita tuh pernah ngomong kemarin, waduh mati dah gua bakalan. Aduh kencengan. Mungkin kita pernah bilang, aduh mati dah gua. Waktu kita menghadapi persoalan. Siapa yang pernah ngomong kayak gitu? So suci. Ya pasti pernah ya. Waduh. Kelar hidup gua. Kelar. Tamat hidup gua. Tapi nyatanya sampai sekarang kita terpelihara kan? Berapa persoalan yang kita hadapi sejak masa kecil. Dan kayaknya wah gak bakalan sanggup kita ngadepin persoalan itu. Ternyata bisa selesai kok. Enggak seburuk yang kita bayangkan. Makanya survei bilang 85% itu enggak terjadi. Dan dari 15%, 79% kita bisa selesaikan kok. Hanya mungkin 3% sisanya yang benar-benar terjadi. Dan itu pun kita masih bisa lewati. Artinya ya khawatir ada. Tapi yuk mata kita jangan ke sana. Yang mau katakan amin. Kita nikmati perjalanan hidup ini. Kita eliminasi, kita buang semua kekhawatiran. Kita tertuju pada Tuhan. Saudara dan saya akan menikmati kehidupan yang nyaman, yang luar biasa. Tuhan terima kasih buat anak-anakmu. Dari tadi nungguin tepuk tangannya. Ya, kita bersama-sama ya kita hadapi perjalanan hidup ini. Biarkan firman Tuhan itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Saya yakin semuanya pasti akan bisa maksimal. Anak-anak muda, perjalananmu masih panjang. Artinya kau butuh kekuatan. Yuk nikmati keperkasaan masa muda yang Tuhan berikan. Selesaikan sekolah, kuliah, pekerjaan dengan baik. Jangan pikirkan yang lain-lain. Jodoh belakangan. Katakan jodoh belakangan. Kok enggak amin? Yang amin orang tua. Ya, jodoh enggak kemana-mana. Katakan anak muda, jodoh enggak kemana-mana. Cuma saingannya aja di mana-mana. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang sudah senior, yuk nikmati sepenggal lagi kehidupan kita dengan penuh sukacita.
Lihat anak cucu, kita ajarin mereka menikmati kehidupan ini. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah Engkau ada. Yesus setia. Musik terus mainkan lagu ini. Ingat-ingat pertolongan Tuhan. Kayaknya nggak terhitung. Begitu banyak. Gak akan sanggup kita menghitungnya. Sebagai satu tanda penyertaan Dia, perlindungan Dia, sebagai satu tanda bahwa Tuhan terlibat di dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, bukankah itu anugerah? Dia menyembuhkan kita ketika kita sakit. Dia menjaga kita ketika kita alami kecelakaan. Dia buka jalan ketika kita hadapi jalan buntu. Dan Dia lakukan segalanya buat kita. Sampai Dia rela korbankan dirinya, nyawanya, semua. Enggak ada yang Dia sisakan sedikit pun buat kita. Dia lakukan itu untuk kebaikan kita. Semua buat kita. Enggak ada satupun yang dibedakan. Bahkan ancaman maut yang kekal sekalipun, Dia sudah ambil itu semua dan Dia gantikan dengan kehidupan kekal. Apa lagi yang kita khawatirkan? Hari ini yang Tuhan mau, Merin mau, perhatian kita sepenuhnya bukan lagi kepada dunia, tipu daya kekayaan, tetapi kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita mulai bergeser fokus kita, kembali Tuhan, aku mau melihat Engkau. Aku mau percaya kepada janji-janji-Mu. Engkau yang terlalu sanggup. Masing-masing berdoa.
pekerjaanmu, berkati usahamu, berkati rencanamu. Ketakutan yang sedang anak-anakmu rasakan saat ini, biar ketika ada firman itu mata mereka kembali kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu, pribadi lepas pribadi, berkati kesehatan mereka, pekerjaan usaha mereka juga Tuhan berkati, keluarga mereka berkati, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami enggak mau terkecoh lagi. Kami arahkan hidup kami hanya bagi Tuhan. Kami angkat tangan kami terima berkat-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati.